Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bulan Kurniati. Di sini, Kak Bulan ingin menjelaskan tentang pembangunan sosial budaya. Seperti kita tahu, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal kaya akan keberagaman sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah ini memiliki berbagai karakteristik yang khas. Karakteristik itu mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Semuanya bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendak menjaga interaksi antar warga negara masyarakat dengan baik. Jika interaksi baik, akan tercipta kerukunan bangsa dan bisa meningkatkan pembangunan sosial budaya. Anak-anak, jadi pembangunan sosial budaya adalah upaya pemenuhan kebutuhan sosial serta budaya dalam masyarakat. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kak Bulan akan menjelaskan upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, melestarikan kegiatan gotong royong seperti mengadakan kerja bakti antar RT. Yang kedua, selalu menjadikan musyawarah untuk melestarikan permasalahan. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar warga yang memiliki perbedaan suku, ras, dan agama. Dan yang keempat, tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal di daerah setempat di samping mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak, apa saja sih contoh bidang pembangunan sosial budaya? Yang pertama, bidang kesehatan. Yang kedua, bidang kesejahteraan sosial. Yang ketiga, bidang kependudukan. Yang keempat, bidang kebudayaan, kesenian, dan pariwisata. Yang kelima, bidang kependudukan dan peranan perempuan. Yang keenam, bidang pertanian. Dan yang terakhir, bidang pemuda olahraga. Di sini, Kak Bulan ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama, bidang kesehatan. Bidang kesehatan yaitu di mana pelayanan kesehatan yang baik. Contoh programnya yaitu program perbaikan gizi atau program lingkungan sehat. Bidang kesejahteraan sosial. Di sini, pemerintah yaitu menyiapkan adanya program lapangan kerja bagi masyarakat pencari kerja, gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Bidang kependudukan. Di sini contoh programnya yaitu program keluarga berencana. Program keluarga berencana untuk mengurangi kepadatan kependudukan. Bidang kebudayaan, kesenian, dan pariwisata. Di sini, contoh kegiatan dan programnya yaitu kegiatan kesenian bisa dilakukan di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Dan untuk pariwisata, kita bisa turut membantu mengembangkan pariwisata yang ada di sekitar kita. Bidang kependudukan dan peranan perempuan. Di sini, baik laki-laki atau perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan mengambil kesempatan-kesempatan dalam bidangnya. Bidang pertanian. Di sini contoh programnya yaitu organisasi P3A. P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah atau desa. Bidang pemuda olahraga. Di sini programnya mengembangkan taman olahraga untuk masyarakat agar hidup bugar, jasmani, dan rohani. Berikut contoh-contoh keragaman sosial budaya.
Yang pertama, keragaman suku bangsa. Indonesia dengan wilayah dan persebaran yang luas menjadikan masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa. Meskipun berbeda suku dan bangsa, namun semua suku ini merupakan kesatuan Indonesia sehingga perlu dihormati. Ada banyak suku bangsa Indonesia yang berbeda-beda yang ditemukan di lingkungan sekitar kita, antara lain suku Betawi, suku Sasak, suku Bugis, suku Jawa, suku Sunda. Yang kedua, keragaman bahasa. Seperti kita tahu, bahasa daerah adalah salah satu unsur yang penting dalam membangun suatu kebudayaan. Tiap daerah di Indonesia punya bahasa masing-masing sebagai bahasa ibu dan di samping bahasa Indonesia. Selain bahasa ibu yang berbeda, logat orang dalam bertutur kata pun juga bisa dipengaruhi oleh daerah asalnya. Contohnya, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Musi, bahasa Madura. Lalu, ada yang ketiga, keragaman rumah adat. Setiap suku yang berbeda atau setiap daerah pasti memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing. Rumah adat adalah rumah yang didirikan berdasarkan kepercayaan atau nilai yang diyakini kelompok masyarakat. Misalnya, rumah gadang dari Sumatera Barat yang atapnya runcing, sebagai bentuk harapan mencapai Tuhan. Contoh lain, ada Kalimantan Timur, yaitu Lamin, Jawa Tengah itu Joglo, dan Papua itu Honai. Lalu yang keempat, ada keragaman pakaian tradisional. Ada banyak suku bangsa di Indonesia. Nah, setiap suku di Indonesia punya pakaian adat untuk acara tertentu. Pakaian adat setiap daerah itu biasanya memiliki ciri khas, corak, pola, maupun dilengkapi aksesoris tertentu. Contohnya, Sumatera Utara, kain ulos, Jawa Tengah dengan kebaya, Kalimantan Tengah dengan sangkarut. Lalu yang kelima, keragaman makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah yang diracik berdasarkan bahan dan bumbu khas. Misalnya, rendang dari Minangkabau yang disajikan di berbagai upacara adat dan perayaan istimewa. Contoh lain, ada DKI Jakarta, yaitu kerak telur, dari Jawa Barat ada tutuk oncom, dan dari Yogyakarta ada gudeg. Lalu yang keenam, keragaman tarian tradisional. Tarian tradisional adalah keragaman sosial budaya. Tiap daerah mempunyai tarian tradisional yang mewakili nilai. Contohnya, tarian daerah Papua yakni tari musyo yang mempresentasikan kepercayaan masyarakatnya. Tari tradisional ini digunakan untuk mendoakan seseorang yang mengalami kecelakaan agar arwahnya tenang. Contoh lainnya ada tari saman dari Aceh, tari serimpi dari Yogyakarta, hingga tari tortor dari Sumatera Utara. Kemudian berikutnya ada keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu contohnya adalah tifa dari Papua. Biasanya tifa ini diberi ukiran dan warna corak khas Indonesia Timur. Contoh lain, dari Jawa Tengah ada gamelan, Nusa Tenggara Timur ada sasando, Jawa Barat ada angklung. Nah, itulah contoh-contoh keragaman sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Tahukah kamu? Kita cari tahu yuk bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Indonesia membentuk kerjasama dengan ASEAN di bidang sosial dan budaya untuk kemajuan sesama. ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 dengan 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya agar menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Pada 7 Januari 1984 disusul oleh Brunei, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Tujuan lain dari ASEAN adalah membangun kerjasama aktif dan saling membantu hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan,
menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan, meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN Tour, dan yang terakhir, penyelenggaraan peserta pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games.